Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa di dalam program MyWay, satu program renungan singkat yang akan memberkati kehidupan kita sebelum kita beristirahat tidur malam hari ini. Dan di dalam hari-hari ini kita masih mengingat kejadian 2000 tahun yang lalu, bagaimana setelah Yesus Kristus naik ke surga, murid-muridnya diperintahkan untuk menunggu pencurahan Roh Kudus di atas loteng Yerusalem. Dan kita melihat bagaimana karya Roh Kudus ini bekerja dengan luar biasa untuk membuat murid-murid ini menjadi sangat berani, sangat efektif berkarya di dalam tugas pelayanan mereka sebagai seorang murid untuk melakukan amanat agung yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan di dalam Alkitab, Roh Kudus juga disebut sebagai Parakletos. Di dalam bahasa Yunaninya seperti itu, yang diartikan sebagai penolong, penghibur, dan pembela. Jadi ada beberapa arti dari Parakletos ini sendiri, yaitu penolong, penghibur, dan pembela. Nah, mengapa Yesus perlu mencurahkan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Karena Yesus sangat tahu bahwa manusia jasmani ini sangat sulit untuk benar-benar mengasihi Tuhan dan mengikuti segala perintah Tuhan. Dan ini sudah terjadi di dalam peristiwa sejarah, di mana kalau kita baca di dalam Alkitab kita, di dalam Perjanjian Lama, kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel bukan hanya keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan selama 40 tahun di padang belantara, dan berulang kali bangsa Israel menjadi bangsa yang tegar tengkuk, tidak menuruti perintah Musa, yaitu perintah Tuhan. Bahkan sampai dalam perjalanan yang pun Musa mendapatkan 10 perintah Allah supaya bangsa Israel itu menuruti segala perintah Tuhan. Tetapi yang terjadi, bangsa Israel pun tidak berhasil untuk menuruti segala perintah Tuhan. Ada satu firman di dalam Yohanes 14 ayat 15 yang berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Pertanyaan yang pertama, apakah kita mengasihi Tuhan? Kita dengan mantap akan menjawab, "Iya Tuhan, aku mengasihi Engkau." Diulang berapa kali pun, kalau pertanyaannya adalah, apakah engkau mengasihi Tuhan? Mencintai Tuhan? Dengan segenap hati, jawabannya, iya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tapi firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 15 tidak berhenti sampai di situ. Jikalau kamu mengasihi aku, itu kan ada kata-kata jikalau, maka apa yang harus dilakukan? Kamu akan menuruti segala perintahku. Pertanyaan yang kedua muncul, apakah kita sudah menuruti segala perintah Tuhan? Mari kita introspeksi dan koreksi terhadap diri kita sendiri ya. Kalau menuruti perintah Tuhan, iya. Tapi kalau menuruti segala perintah Tuhan, maka tidak ada satupun manusia yang bisa berkata, saya sudah menuruti segala perintah Tuhan. Dengan berbagai macam dan banyak alasan tentu kita berkata, karena kita masih manusia yang hidup dalam daging, penuh kelemahan, jatuh dalam cobaan dan godaan dunia ini. Ada 1001 macam alasan yang bisa kita katakan kepada Tuhan, karena kita tidak bisa menuruti segala perintah Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan sangat mengerti kondisi kita. Dan Tuhan ingin kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, yaitu melakukan setiap perintah Tuhan. Oleh karena itu, Yesus memberikan Roh Kudus sebagai penolong. Dan buktinya apa? Bahwa Yesus sangat mengerti kondisi ini. Di dalam Yohanes 14 ayat 16, ayat selanjutnya berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Ya, Roh Kudus ini yang diberikan oleh Allah untuk menyertai kita selama-lamanya, menolong kita, memampukan kita untuk mengasihi Tuhan dan menuruti segala perintah Tuhan. Sekalipun harus jatuh bangun dan mengalami banyak perjuangan ya untuk melakukan segala perintah Tuhan itu. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 17 dijelaskan lebih lanjut, yaitu roh kebenaran, di mana dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi memang Roh Kudus ini hanya diberikan sebagai penolong bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan yang taat terhadap perintah Tuhan. Karena Roh Kudus ini yang memberikan pertolongan
memampukan kehidupan kita untuk terus mengasihi Tuhan. Karena roh ini adalah roh Allah. Jadi di dalam roh Allah itu adalah ada sifat dasar dari Allah sendiri, yaitu kasih. Dan saat Roh Kudus ada di dalam hati kita, kita bisa mengasihi Tuhan. Karena Roh Kudus yang memberikan kepada kita kasih, dan kita bisa merasakan kasih kepada Tuhan yang tak terhingga. Bahkan Roh Kudus ini menolong kita, memampukan kita supaya kita bisa menuruti setiap perintah Allah. Dan perintah Allah sesuai hukum yang utama dan terutama. Sekali lagi saya mengingatkan, di dalam Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kalau kita tidak bisa menguasai kehidupan kita? Dan saat kita berserah kepada Tuhan, maka Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hidup kita, itu yang akan menguasai kehidupan kita. Dan dengan cara demikian, maka kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa Roh Kudus diberikan untuk menolong kita mengasihi Tuhan, melakukan hukum yang utama. Tetapi ada hukum yang kedua, ayat Matius 22 ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi, tanpa Roh Kudus ada di dalam hidup kita, kita tidak mungkin mengasihi orang lain. Apalagi firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Manusia jasmani tidak bisa melakukan hal seperti itu. Tetapi kasih dari Allah yang dibawa, yang dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam hidup kita, itu akan memampukan kita untuk mengasihi musuh-musuh kita. Roma 12 ayat 10, firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat." Sekali lagi, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang lain? Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan tanpa Roh Kudus di dalam hidup kita? Jadi, Roh Kudus ini menolong kita untuk memiliki sifat kasih yang dikatakan bahwa agama Kristen identik dengan kasih. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang Kristen tapi tidak menunjukkan kasih? Itu karena dia tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak mau hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Hidupnya tidak mau benar-benar taat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka kasih itu akan hilang. Malam hari ini Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, mari kita mengasihi Tuhan. Mari kita percaya bahwa Roh Kudus yang diberikan sebagai penolong ini akan terus bergerak dan bekerja dalam hidup kita, menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, menguasai mulut kita, menguasai tindakan, perkataan, perbuatan kita, yang akan menunjukkan kasih Allah di dalam kehidupan ini. Percayalah Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, Roh Kudus akan terus memimpin, menolong, menghibur, bahkan menjadi pembela dalam hidup kita. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.